Si paling perdana. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel sebagai negara berdaulat. Akan tetapi pengakuan tersebut harus memiliki syarat, yaitu mengakui kemerdekaan Palestina. Kepala negara juga menekankan pentingnya solusi dua negara atau two-state solution untuk mencapai perdamaian. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam kesempatan bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka. Informasi ini dan informasi yang faktual dan terkini lainnya akan kami hadirkan dalam DNP in the Morning hari ini. Selamat pagi Indonesia, dan apa kabar Anda? Senang sekali kami dapat hadir dalam DNP in the Morning untuk edisi hari ini 29 Mei 2025. DNP Integrated News mengucapkan selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus untuk Anda umat Kristiani. Bersama saya Kevin Manai, langsung saja inilah fokus utama untuk hari ini. Ray Dalio dikabarkan batal bergabung dengan Danantara. Usai pernyataan kontroversialnya, Hercules minta maaf langsung ke Sutioso. Pemasangan sterif di Candi Borobudur merupakan atas permintaan Prancis. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengakui kedaulatan Israel, tetapi dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kedaulatan Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pernyataan bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta pada 28 Mei 2025. Prabowo menekankan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara atau two-state solution sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut, di mana kemerdekaan Palestina menjadi kunci utama. Selain pengakuan negara, Prabowo juga menegaskan pentingnya menjamin keamanan dan hak Israel untuk eksis sebagai negara yang berdaulat. Indonesia bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah tersebut sebagai bentuk kontribusi dalam menciptakan perdamaian abadi antara Israel dan Palestina. Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Gripjaya, Hercules Rosario Marshall, secara resmi meminta maaf kepada Letjen TNI Purnawirawan Sutioso di Cibubur, Jakarta Timur. Permintaan maaf tersebut disampaikan dengan menyerahkan kain timor kepada Sutioso sebagai simbol permintaan maaf adat Timor Leste, dan juga diakhiri dengan mencium tangan Sutioso sebagai bentuk penghormatan. Hercules menyatakan bahwa Sutioso dianggap sebagai seorang ayah yang telah mengajarkan kesetiaan dan loyalitas selama bertugas bersama di Timor Leste. Permintaan maaf ini dilatar belakangi pernyataan Hercules sebelumnya yang dianggap telah melecehkan Sutioso, sehingga menimbulkan ketegangan antara Hercules dengan beberapa purnawirawan TNI lainnya. Sutioso menjelaskan bahwa hubungan emosional dengan Hercules terjalin sejak keduanya berjuang bersama membela Timor Leste sebagai bagian dari NKRI. Ia juga menekankan sejarah perjuangan bersama yang tidak terlupakan. Hercules juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga Sutioso atas ucapannya yang dianggap sebagai kesalahan dan spontanitas. Hercules juga menekankan rasa hormat dan kekagumannya kepada Sutioso sebagai mantan anggota Kopassus. Mantan pegawai Basnas Jawa Barat Rianto melaporkan dugaan penyimpangan dana zakat sebesar 9,8 miliar dan dana hibah APBD senilai 3,5 miliar rupiah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat KPK dan Kejari Kota Bandung, bukan ke Polda Jabar. Laporan tersebut terkait kelebihan penggunaan dana operasional Basnas Jabar pada periode 2021-2022 yang mencapai 20% dari total dana zakat
Ini melebihi ambang batas 12,5% sesuai aturan Kementerian Agama. Trianto menjelaskan kelebihan penggunaan dana tersebut disebabkan pada penambahan jumlah pegawai setelah pergantian pimpinan pada tahun 2020 yang mengakibatkan peningkatan tajam pada biaya operasional terutama gaji amil. Dana operasional berlebih juga digunakan untuk penyewaan mobil dinas bagi pimpinan Basnas Jabar dan juga kenaikan gaji pimpinan hingga 120%. Dari semula 15 juta pada 2020 menjadi 30 juta pada 2023. Polda Jabar menyatakan belum menerima laporan resmi terkait dugaan korupsi tersebut. Meskipun Trianto mengklaim telah melaporkan kasus ini ke beberapa penegak hukum. Beredar kabar bahwa Ray Dalio, tokoh terkemuka dalam manajemen investasi global dan figur yang dibanggakan Presiden RI Prabowo Subianto, membatalkan keikutsertaannya sebagai anggota Dewan Penasehat Danantara. Kabar ini pertama kali muncul dari Bloomberg yang mengutip sumber anonim dari lingkaran terdekat Ray Dalio, menyatakan bahwa pendiri Bridgewater Associates tersebut menolak tawaran tersebut meskipun telah diumumkan secara publik pada bulan Maret. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap Ray Dalio dan menekankan pentingnya nasihat kritis dari miliarder asal Amerika Serikat tersebut dalam pengelolaan Danantara. Prabowo bahkan mengundang Ray Dalio secara khusus ke Istana Kepresidenan pada Maret 2025 untuk berdiskusi mengenai pengelolaan aset Danantara yang membutuhkan kehati-hatian dan transparansi tinggi. Alasan dibalik pembatalan keikutsertaan Ray Dalio dalam Dewan Penasehat Danantara masih belum diketahui secara pasti. Ini juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kepercayaan investor terhadap proyek besar pemerintah. Kehadiran Ray Dalio diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Danantara, mengingat pengalamannya yang luas di bidang ekonomi global, khususnya di Asia dan Timur Tengah. Kabar ini menimbulkan spekulasi dan pertanyaan mengenai strategi pemerintah dalam menarik investasi asing serta pengelolaan Danantara ke depannya. Pemerintah Indonesia telah memasang fasilitas akses sementara di Candi Borobudur untuk kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron atas permintaan langsung dari pemerintah Prancis. Fasilitas tersebut terdiri dari rem atau jalur landai hingga lantai 4 dan stairlift, kursi bantu naik di sisi tangga untuk mencapai lantai 7 atau 8 Candi Borobudur, mengingat ketinggian candi yang setara dengan gedung 12 lantai. Pemasangan dilakukan dengan mempertimbangkan waktu kunjungan Presiden Macron yang terbatas dan didampingi Presiden RI Prabowo Subianto. Proses pemasangan dilakukan dengan prinsip konservasi ketat tanpa merusak struktur candi. Diawasi juga oleh Kementerian Kebudayaan dan menggunakan metode yang memungkinkan pembongkaran mudah setelah kunjungan. Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi kekhawatiran publik terkait beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan pemasangan plat besi dan papan kayu di tangga Candi Borobudur. Hasan Nasbi juga memastikan seluruh proses dilakukan di bawah pengawasan otoritas berwenang untuk menjaga kelestarian situs budaya tersebut. Itulah tadi berita-berita yang faktual dan terkini yang dapat kami hadirkan dalam DNP in the Morning untuk edisi 29 Mei 2025. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.